Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Doni Anggara Saputra dengan NIM 2211919085, jurusan Teknik Elektro 2019 kelas C dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan membahas tentang op-amp. Apa sih itu op-amp? Op-amp adalah penguat operasional suatu rangkaian yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Di dalam op-amp itu terdapat 4 sifatnya. Yang ke satu, penguat tegangan yang sangat besar. Dan yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Dan yang ketiga, impedansi keluarnya sangat rendah. Dan keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Selanjutnya ada sebuah terminal atau kaki op-amp. Di sini terdapat 8 kaki di dalam op-amp itu. Yang kaki ke-1 dan kaki ke-5 offset 0. Dan kaki kedua masukkan membalik inverting. Dan ketiga masukkan tak membalik atau non-inverting input. Dan keempat tanah atau ground. Dan yang ke-6 keluaran atau output. Dan yang ke-7 satu tekanan positif. Dan yang ke-8 tak digunakan, seperti gambarnya yang di samping. Yang selanjutnya terdapat op-amp 741, mempunyai beberapa versi yang berbeda. Angka 741 seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741. Di sini ada sebuah IC atau op-amp 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak umumnya digunakan oleh pengguna-pengguna. IC op-amp 741 mempunyai penguatan tegangan low terbuka sebesar 1000 dan impedansi input 2 MΩ dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai outgain sebesar 1 MΩ. Di sini ada sebuah rangkaian, yaitu rangkaian satu daya seperti gambar di samping. Yang selanjutnya di sini ada terminal output dan input. Apa sih terminal output? Ini ciri-ciri terminal output dan input itu contohnya seperti di samping ada sebuah segitiga, satu segitiga, yaitu AOL disebut penguat atau gain terbuka karena tidak ada umpan. Balik antara terminal output dan terminal input dibiarkan terbuka. Misalkan V supply 15 volt, maka V sat negatif 13 volt. Dan selanjutnya perbedaan tegangan masukan AD. Nilai AOL sebesar 200.000. Penguat AD di batas maksimum negatif 65 mikrovolt. Misalkan AOL 200.000, V negatif 13 volt, maka AD sama dengan negatif V sat per AOL sama dengan
13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikro. ED sama dengan negatif V1 per AOL sama dengan positif min 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikro. Apabila tegangan masukan berbeda antara min 65 mikrovolt atau ED 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku VO sama dengan ED titik AOL. Yang selanjutnya kesimpulan. Di sini terdapat tegangan output berada pada satu batas, negatif V1 atau positif V1. Untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas positif. Batas ini maka perlu dipandang umpan balik. Karena di nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka kepentingan taktis sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan yang ke-4, ke-5 dan ke-6 seperti gambar di samping. Di sini ada tegangan masukan plus 1000, tegangan masukan negatif plus 1000, ED-nya min 1, polaritas ED positif, VO AOL ED min 0,2 volt, polaritas PO positif, VO-nya min 0,2 volt. Yang selanjutnya tegangan masukan positif yaitu plus 5 M, tegangan masukan negatifnya 0, ED-nya min 5 M, polaritas ED-nya positif, VO AOL ED-nya min 1,4, polaritas PO-nya positif, VO-nya min V1 sama dengan min 13 volt. Yang selanjutnya tegangan masukan 0, tegangan masukan negatif 5M, ED-nya 5M, polaritas ED-nya negatif, VO AOL ED-nya 1000 volt, polaritas PO-nya negatif, VO-nya negatif V1 sama dengan plus 13 volt. Yang selanjutnya penguat operasional ideal. Penguat operasi ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasi ideal yaitu ada 4. Penguat tegangan tak terhingga atau GV. Yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga, jadi harus masuknya sama dengan 0. Yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Dan keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F. Yang selanjutnya di sini ada penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam praktek
Ya. Tidak ada penguat operasional yang ideal, namun demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Dan selanjutnya ada op-amp. Gambarnya seperti di samping. Di sini terdapat sebuah segitiga, yaitu yang angka 2-nya ada non-inverting input, dan di angka 3 ada inverting input, dan di angka 7 ada plus 5 volt, dan yang di angka 4 ada min 5 volt, dan di angka 6 ada output. Selanjutnya inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masuknya positif menghasilkan keluarannya negatif, atau masukkan negatif menghasilkan keluarannya positif. Di sini ada rumus ya. V output sama dengan Vn atau input Rf per R1. Di sini selanjutnya ada non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masuknya positif menghasilkan keluaran positif, atau masuknya negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti hanya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus gain di rangka ini. V output sama dengan V input 1 plus R1 per R2. Selanjutnya ada zero crossing detector. Rangkaian detektor di mana juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan suatu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembanding dapat menggunakan rumus edit sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari edge. Jika polaritas edge sama dengan negatif, maka VO sama dengan negatif 1. Jika polaritas edge positif, maka VO sama dengan min 1. Di sini zero crossing detector mempunyai 5, yaitu zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Dan selanjutnya ada Joule cilik. Siklus kerja atau Joule cilik merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Joule cilik sama dengan T on per T on plus T off. Gambarnya seperti di samping. Suatu sinyal merupakan periode 10 detik dan waktu on sama dengan 2 detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Penjelasannya T off sama dengan T per T on. Terus kemudian T off sama dengan 10 per 3 sama dengan 7 menit detik.
Dose jadinya sama dengan T on per T kali 100% sama dengan 30. Dan selanjutnya detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 pembalik atau inverting zero crossing detektor, yaitu sinyal masuknya pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. Edge-nya sama dengan negatif input min positif input sama dengan 0 nih min VI sama dengan min VI. Dan yang selanjutnya detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector, sinyal masuknya pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp, atau rumusnya H sama dengan negatif input min positif input sama dengan Vref min VI. Dan yang selanjutnya rangkaian tegangan ref. Vref gambarnya seperti di sini. Vref sama dengan R2 per R1 plus R2 plus Vn. Misalkan plus V sama dengan 12 volt, R1 100 ohm, R2 50 ohm, maka refnya adalah Vref sama dengan 50 per 100 tambah 50 bagi 12, yaitu 4 volt. Di sini saya akan membahas soal latihan nomor 1 tentang op amp. Contohnya seperti ini. Diketahui T-nya 140 ms, T-on-nya 70 ms. Diketahui T-off. Dijawab T-off sama dengan T min T-on sama dengan 140 dikurang 70 sama dengan 70 ms. Terus detailnya sama dengan T-on per T kali 100% sama dengan 70 per 140 kali 100% sama dengan 50%. Diketahui R1 50 kilo ohm, R2 nya sama dengan 10 kilo ohm, TF nya 15 volt. Diketahui Vref nya R2 per R1 tambah R2 15 volt sama dengan 2,5 volt. Terus H nya sama dengan V1 per Vref sama dengan 15 kurang 2,5, yaitu 12,5 volt. Terus PO nya sama dengan plus Vref sama dengan 13 volt. Terus
V out-nya sama dengan V input 1 plus R1 per R2 sama dengan 15 dengan kurung 1 plus 50 per 10, yaitu hasilnya 90 volt. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.